Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dan yang kedua, bersolawat kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Lokot dengan NIM 23200013. Saya dari program studi Hukum Pidana Islam. Nah, pada kesempatan ini kami mendapat tugas dari mata kuliah fikih, yaitu dengan membuat satu video dengan 3 pembahasan. Yaitu pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang pertama toharoh, yang kedua puasa, dan yang ketiga zakat. Nah, tanpa berlama-lama, mohon maaf, sebelumnya kami dikenakan ketentuan yaitu di dalam proses pembuatan video kami tidak boleh membuka mata. Nah, mungkin saya akan membuat video tadi. Sebenarnya sudah saya buat video dengan menggunakan penutup mata, dengan menggunakan masker, tetapi ketika saya putar kembali hasil videonya itu, saya tidak pede melihat hasil video itu sendiri. Nah, mungkin pada kali ini saya lebih memilih untuk memejamkan mata saja. Nah, tanpa berlama-lama mengingat durasi video yang terbatas, jangan sampai kepanjangan. Nah, mungkin kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu toharoh. Nah, adapun pengertian toharoh ialah secara bahasa yaitu membersihkan kotoran, baik dia kotoran yang berwujud maupun kotoran yang tidak berwujud. Nah, sedangkan secara istilah ataupun secara terminologi, toharoh ialah kegiatan mensucikan diri dari hadas dan najis yang sehingga seorang muslim diperbolehkan untuk mengerjakan ibadah. Karena untuk mengerjakan ibadah itu kita harus dalam kondisi suci. Nah, misalkan sholat. Nah, di dalam toharoh ini ada beberapa pembahasan. Di antaranya yang pertama tadi wudu, dan yang kedua tayamum. Nah, itu beberapa. Nah, pada kesempatan ini nanti saya akan mencoba menjelaskan yang dua tadi, yaitu wudu dan tayamum. Nah, yang pertama tadi wudu. Adapun tata cara wudu ini ialah yang pertama kita membersihkan ataupun membasuh kedua telapak tangan kita dari telapak tangan sampai pergelangan sebanyak 3 kali dengan kedua-duanya, maksudnya baik kanan maupun kiri. Nah, seterusnya kita membersihkan kedua lubang hidung sebanyak 3 kali juga. Nah, sehabis itu kita membersihkan muka, tetapi maksud saya membasuh muka. Sebelum itu kita mengambil air. Misalkan kita anggap ini keran. Nah, kita menampung air dengan menggunakan telapak tangan kita. Di situ kita membaca doa wudu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rabbil hadasi asghari fardulillahi ta'ala. Dan kita membasuh muka sebanyak 3 kali. Yaitu dari dahi sampai dia dengan ke dagu. Nah, selanjutnya kita membasuh kedua tangan yang dimulai dari ujung jari sampai dia dengan siku sebanyak 3 kali, demikian juga sebaliknya. Nah, selanjutnya kita membasuh kepala ataupun rambut. Nah, di sini ada beberapa versi. Ada yang mengatakan dia membasuh secara keseluruhan, dan ada juga yang mengatakan dia cukup sebagian. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan sesuai dengan apa yang saya praktekkan ataupun apa yang saya amalkan, yaitu sebagian, yaitu sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya kita akan membersihkan ataupun membasuh kedua telinga kita sebanyak 3 kali juga, dan saya menjelaskan sesuai dengan apa yang saya amalkan, yaitu sekaligus kedua-duanya, yaitu sebanyak 3 kali. Dan ditutup dengan membasuh
dan ditutup dengan membasuh kaki. Nah, di sini terdapat sering terjadi kesalahpahaman, yaitu ada yang membasuh kaki dimulai dari lutut sampai ujung jari, padahal tidak. Yang seharusnya itu dimulai dari ujung jari sampai dia ke matahari kaki, itu sebanyak 3 kali masing-masing. Begitu juga kiri kanan. Nah, mungkin kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tayamum. Nah, adapun tata cara tayamum itu ialah kita anggaplah ini debu misalkan yang sudah kita siapkan, itu debu yang bersih ataupun pasir. Tidak, karena logikanya kan tidak mungkin kita ingin menghilangkan najis dengan najis, makanya kita menggunakan media yang bersih, yang yang terlepas dari najis. Itu kita kedua telapak tangan itu diletakkan ke permukaan debu. Nah, itu ditepiskan dengan tujuan untuk debunya itu tidak terlalu tebal, dan itu diusapkan ke muka cukup 1 kali. Nah, setelah ini diusapkan ke muka, ini si tangan kita ini kita tepiskan kembali dengan tujuan untuk menghilangkan sisa-sisa debu yang telah terpakai. Nah, itu kembali kita letakkan ke permukaan debu. Nah, ini kita anggap debu yang di telapak tangan kita ini dibagi 2. Maksudnya dibagi 2, penggunaannya itu dibagi 2. Yang pertama sebelah sini itu kita pakai untuk ini, dan yang sebelah sini setelah ini sampai di siku, ini kita lanjutkan ke sini sampai dia ke pergelangan, jangan sampai menyentuh ini sampai dia ke pergelangan. Begini. Demikian juga sebaliknya, yaitu yang sebelah kiri. Nah, adapun ketentuannya, maksudnya bagaimana kita supaya diperbolehkan untuk menggunakan tayamum ini, yaitu ketika kondisi darurat. Yang saya maksud kondisi darurat, kita anggap misalkan kita di suatu ketika kita terjatuh dari pesawat dengan ketinggian beberapa ribu kaki, dan kebetulan kita jatuh ke hutan belantara dan kita tidak mati. Nah, di situ kita ingin melaksanakan sholat tetapi kita tidak menjumpai air. Nah, di situ kita diperbolehkan untuk tayamum. Terus pembahasan yang kedua tadi, yaitu ialah puasa. Adapun mohon maaf, bukan pembahasan yang kedua, tetapi judul yang kedua, yaitu puasa. Adapun pengertian puasa secara bahasa ialah menahan. Sedangkan pengertian puasa secara istilah ataupun terminologi, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, yang dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, adapun rukun puasa ini ialah rukun puasa 2, yaitu berniat, dan yang kedua melaksanakannya, yaitu maksudnya menahan diri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, mungkin itu untuk puasa. Dan ada ada puasa sunnah dan ada puasa wajib. Nah, itu mungkin udah sama-sama kita ketahui. Dan untuk judul yang berikutnya ialah zakat, yaitu zakat. Pengertian zakat secara bahasa ataupun etimologi ialah suci ataupun bersih. Sedangkan pengertian zakat secara terminologi ataupun secara istilah ialah mensucikan diri dan harta dari pengertian zakat secara terminologi ialah mensucikan diri dan harta. Nah, ada dua macam zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini ialah zakat diri, itu biasanya dibayar dengan menggunakan makanan pokok ataupun bahan makanan pokok, ataupun dengan membayarnya dengan uang. Nah, sedangkan zakat mal ini atau zakat harta ini ada beberapa, di antaranya zakat ternak, zakat perkebunan, zakat barang temuan, zakat uang. Nah, pokoknya itulah beberapa di antaranya, dan masih ada lagi.
Misal kita ambil satu contoh, di sini dalam zakat mal ini ada, ya, misalkan haulnya 1 tahun dan ada nisabnya. Kita ambil satu contoh yaitu zakat emas. Kita anggap haulnya sudah sampai dan nisabnya juga sudah sampai, sudah mencukupi hitungan. Nah, di situ maka akan dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Maksudnya kita anggaplah misalkan emas ini misalkan udah 100 gram misalkan. Nah, maka itu dikalkulasikan sehingga diperoleh dari 100 gram ini 2,5%-nya itu segini. Nah, itulah zakatnya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, yaitu dengan 3 judul. Yang pertama tadi toharoh, yang kedua puasa, dan yang ketiga zakat. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, karena saya juga secara pribadi masih dalam tahap belajar, dan ini juga bagian daripada pembelajaran saya dan bagian dari pemenuhan tugas, yaitu mata kuliah fikih, dengan membuat video sebagaimana yang saya jelaskan tadi, yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Mungkin untuk saudara-saudari ataupun saudara-saudaraku seiman lah yang berkesempatan menyaksikan video yang kita buat pada kali ini, jika ada ketidakpahaman, kami mempersilahkan saudara dan saudari untuk menanyakan di kolom komentar, dan itu sangat kami harapkan karena itu bagian daripada perbaikan bagi kami untuk kedepannya, dan itu akan insya Allah akan saya jawab, dan itu akan sangat saya usahakan untuk menjawabnya. Mungkin sekian dari saya. Saya sudahi dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.